Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk analisa fundamental kuartal ketiga dari Tekim. Kita disclaimer dulu sebelum pembahasan. Jadi semua informasi yang ada dipakai pada video kali ini bukan merupakan anjuran atau rekomendasi untuk membeli atau menjual pada saham yang sedang kita bahas ini. Jadi setiap investasi punya resiko, kerugian, dan potensi keuntungan. Jadi teman-teman harus membekali diri ya dengan pengetahuan yang cukup mengenai potensi dan atau kerugian sebelum mengambil keputusan ya. Karena setiap keputusan harus merupakan keputusan individu dan kami nggak bertanggung jawab jika pada kemudian hari ada kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas investasi teman-teman. Kita ke company profile. Jadi Ciwi Kimia Paper ini atau Cekim merupakan perusahaan Sinar Mas Group yang bergerak di bidang produksi kertas dan karton ya. Berlokasi di Sidoarjo dekat Surabaya di Jawa Timur. Pabrik mulai berproduksi pada tahun 1978 dan pada tahun 2006 kapasitas produksinya ditingkatkan menjadi 1,2 juta metrik ton ya per tahun, dan kapasitas konversi alat tulis meningkat menjadi sekitar 320.000 metrik ton per tahun. Dan perusahaan ini mulai listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2001 tanggal 30 November dengan harga IPO waktu itu 9.500 dengan share sebesar 9,3 juta lembar, dan saat ini share-nya meningkat menjadi 3,1 miliar lembar ya. Kita ke manajemen. Untuk presiden komisionernya nih, board of commissioner, presidennya ada Pak Saleh Hussein dan komisionernya ada Pak Atur Cahya dan Pak Hendra Jaya Kosasi dan Pak Sukirta Mangku Jaja. Dan untuk independen komisionernya ada Pak Dedi Saleh dan Pak Pande Putu Raka dan Pak Ramlan. Dan untuk di board of director, presidennya ada Pak Suhendra Uryadinata dan direkturnya ada Pak Agustian Rahman Syah Partawi Jaja, Pak Anton Mailoa dan Pak Arman Suteja. Sedangkan untuk di board of komitenya, audit komite ada Pak Ramlan, dan audit komitenya ada Pak Adityawan Chandra dan Pak Rizal Afandi Lukman. Untuk shareholder di sini ada dua ya yang besar. Yang pertama itu PT Purinusa Eka Persada dengan kepemilikan 59,67% dan publik di 40,33%. Dan untuk anak usahanya di sini ada Marshall Enterprise dengan kepemilikan 100%, PT Mega Kertas Pratama di 99,22%, dan PT Sumalindo Hutani Jaya 99,99%, dan Ciwi Kimia Finance Mauritius Limited 100%, Ciwi Kimia Trading 2 Limited 100%, Ciwi Kimia Trading 3 BVI Limited 100%, dan TK Import Export Ltd 100%, dan TK Trading Limited 100%. Kita ke laba rugi. Untuk pendapatan ada kenaikan 8%, beban pokok penjualan juga naik 7%, begitu juga laba kotornya naik 13%, dan beban usahanya juga naik 27%, dan laba usahanya turun ya, meskipun pendapatannya naik, laba usahanya turun. Dan penghasilan lainnya ini sangat tinggi ya, di 11% kenaikannya. Dan kalau kita lihat penghasilan atau beban lain-lainnya ini hampir menyamai laba kotornya, hampir, artinya laba rugi EPS-nya ini sangat terpengaruh dari penghasilan lain-lainnya ya. Penghasilan lain-lain ini karena ada bagian dari entitas asosiasi ya. Ciwi Kimia ini mempunyai saham di PT Okipap and Paper Mills di 49,08% ya. Dan ini kalau kita lihat EPS-nya Ciwi Kimia ini dari 2018 ini hingga saat ini sangat terpengaruh dari entitas asosiasi ini ya. Nanti kita lihat trennya.
Untuk laba sebelum pajaknya ada kenaikan 5%, beban pajak penghasilannya naik sangat drastis 146%. Laba operasi yang dilanjutkan tidak ada perubahan signifikan. Laba bersih tahun berjalan juga tidak ada berubah signifikan. Pendapatan komprehensifnya turun 30%, jumlah laba komprehensifnya naik 1%, dan jumlah yang didistribusikan ke entitas induknya tidak ada perubahan yang begitu signifikan. Begitu juga EPS-nya untuk tahun ini naik sedikit ya, namun tidak begitu signifikan juga. Kita ke neraca. Untuk kas dan setara kasnya ini ada kenaikan 1%, namun piutang usahanya turun 8%, piutang lain-lainnya juga turun 20%, namun inventorinya naik 25%, dan aset lancar lainnya turun 18%, sehingga untuk total aset lancar ini tidak ada perubahan signifikan ya, bahkan cenderung turun ya kalau kita lihat untuk kuartal ketiganya. Untuk piutang usaha tidak ada. Untuk piutang lain-lain ini ada penurunan 7%, aset pajak tanggungannya juga turun 6%, investasi pada entitas anak ada kenaikan 17%, sedangkan untuk aset tetapnya ada penurunan 3%, dan aset tidak lancar lainnya naik ya 2%, sehingga total aset tidak lancarnya naik 7%, dan total asetnya ada kenaikan 5%. Untuk liabilitas jangka pendek ada kenaikan 14%, sedangkan untuk jangka panjangnya ada penurunan 15% ya, sehingga total liabilitasnya turun 4%. Untuk ekuitasnya, modal saham ini ada kenaikan 3%, tambahan modal di setor juga ada kenaikan 3%, saldo labanya naik drastis 25%, dan ekuitas lain-lain ada kenaikan ada penurunan ya 8%, sehingga total ekuitasnya naik 15%, dan total ekuitas, liabilitas dan ekuitasnya juga naik 5%. Untuk cash flow ini ada penurunan ya. Untuk CFO-nya di 54%, sangat signifikan dibanding 2020. Sedangkan untuk aktivitas investasinya juga malah naik ini ya, dari minus ke plus sekarang di 1000%. Dan untuk aktivitas pendanaan ada penurunan 3%, dan kenaikan atau penurunan bersih dari kas setara kasnya juga ini turun ya, naik lah. Kalau ini naik 36%. Dampak neto perubahan nilai tukar ada kenaikan juga 13%, sedangkan kas awal periodenya turun 16%, dan kas akhir periodenya turun juga 14%. Kita ke statistik. Nah, ini tadi sempat kita bahas dari 2018 laba bersih entitas, laba bersihnya ini dia naik ya kalau kita lihat, dan ini kalau kita perhatikan di laporan keuangannya ini mulai dari 2018 dia pendapatan lain-lainnya naik drastis ya, dan di sini bahkan melebihi pendapatan laba kotornya. Artinya pendapatan ini yang didistribusikan ke entitas induknya ini sangat dipengaruhi oleh penghasilan lain-lainnya ya. Sedangkan untuk neracanya ini kalau kita lihat trennya naik ya, dari 2016 cenderung naik, namun untuk liabilitasnya cenderung turun ya, dan ini sangat baik. Sedangkan untuk debt to equity ratio-nya ini juga sangat baik ya, karena dari tahun ke tahun trennya turun, dan sekarang bahkan udah di bawah 1 ya untuk debt to equity ratio-nya. Sedangkan untuk quick ratio-nya ini untuk current ratio masih sangat baik ya, karena masih di atas 1,2. Sedangkan quick ratio-nya ini saya bilang cukup lah ya, karena masih di atas 0,5 namun di bawah 1. Dan kalau perbandingan quick dan current ratio ini, kalau quick ratio ini masih memperhatikan tidak memperhatikan inventory ya, tidak memperhatikan inventory. Jadi untuk menaikkan quick ratio artinya salesnya harus dinaikkan ya, sales
sales harus naik. Nah, kalau kita lihat ini net profit marginnya untuk profitabilitasnya ini sebenarnya baik ya, karena di atas 15%. Dan mulai 2018 ini kalau kita perhatikan dia naiknya bahkan di atas operating dan gross profit marginnya. Ya karena tadi itu, karena laba entitas asosiasinya sangat tinggi ya, bahkan mengalahkan gross profit marginnya. Untuk return on equity dan return on assetnya ini kurang begitu efektif ya, karena masih di bawah 10%, tapi sudah lumayan. Untuk arus kas kalau trennya ini naik turun ya, kalau kita lihat, dan bahkan cenderung turun kalau kita bandingkan dari 2016 ya. Saya nggak tahu kenapa ini kok cenderung turun. Mungkin teman-teman bisa komentar kalau ada yang mengetahui. Sedangkan untuk earning per share dan dividen per share-nya ini, dari kalau earning per share-nya ini cenderung naik ya. Namun kalau dividen per share-nya ini cenderung rata kalau kita lihat. Dan untuk EPS CAGR-nya sangat tinggi ya, 76%. Ini karena ya tadi itu dimulai dari 2018 tadi itu laba entitas asosiasinya sangat tinggi, sehingga sangat berpengaruh kepada EPS dari Ciwi Kimia ini ya. Sedangkan untuk dividen payout ratio-nya ini sangat kecil di 5,6%, dan dividen yield-nya juga sangat kecil ya, 0,39%. Untuk day sales outstanding-nya di 35 hari sangat baik, masih di bawah 45 hari. Sedangkan untuk day in inventory, kalau kita lihat ini trennya cenderung naik ya. Saya nggak tahu apakah ini ada kesulitan penjualan atau gimana. Kita harus note di sini. Sedangkan untuk days payable outstanding trennya juga naik ini. Nah, ini apakah kesulitan ke pembayaran atau gimana ya? Saya kurang tahu juga. Namun trennya naik cukup signifikan ya untuk kuartal ketiga di 2021. Hampir 78 hari, 77,8 hari ya. Sedangkan untuk cash conversion cycle-nya ini cenderung turun, dan ini baik ya. Cenderung turun artinya baik. Sedangkan untuk inventory turnover dalam setahun 2,69 kali, cenderung turun. Sedangkan untuk aset turnovernya ini kecil ya, sangat kecil, di bawah 1 jauh. Dan ini tapi kalau kita lihat dibanding berapa tahun terakhir ini cenderung turun ya. Namun untuk 1 tahun terakhir naik nih ya, aset turnovernya. Sedangkan untuk working capitalnya masih positif, dan free cash flow-nya juga. Nah, free cash flow-nya ini juga turun ya dibanding 2019 dan 2020 ya. Ini kita harus pertanyakan juga ini, karena efektivitas manajemennya ini perlu ditanyakan ya, karena ada beberapa parameter yang menurut saya kurang baik ya. Dan untuk maksimum piutangnya ini di 1,2 triliun. Kalau kita bandingkan dengan piutang usahanya masih artinya nagih ke kliennya ini sangat baik ya, karena masih di bawah nominal piutangnya ya, kalau kita perhatikan. Untuk inventorinya di 44,4 triliun ya. Kalau kita lihat inventory di sini di 4,5 triliun ya, tidak jauh beda ya. Masih saya rasa masih dalam batas wajar lah, meskipun masih di atas nominalnya. Kita ke price performance. Di sini kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman sudah hold dari 2017, artinya untuk saat ini udah berapa kali beggar ini. Dan ini kenaikan ini kayaknya dipengaruhi juga salah satunya dari akuisisi Oki
pulp and paper itu ya, yang hingga 49%. Dan keuangannya dari Ciwi Kimia ini eh, sangat dipengaruhi, performanya sangat dipengaruhi dari entitas asosiasinya ini. Dan ini eh, ya bisa dibilang baik tapi bisa dibilang buruk juga ya, karena secara performa perusahaan sendiri ini nggak sebaik entitas asosiasinya ya, walaupun kepemilikannya masih di bawah 50%, dan keuangannya ini sangat terpengaruh dari entitas asosiasi tersebut. Namun secara overall masih, kalau kita lihat trennya masih naik ya. Kita ke valuasi. Untuk valuasi ini kalau kita lihat di sini masih sangat murah ya, masih di harga wajarnya di 13.000 dengan margin of safety 44% ya untuk rata-ratanya ya. Sedangkan harga sekarang ini pada saat video ini dibuat di 7.300-an. Kalau kita lihat masih murah ya, bahkan untuk rata-rata 5 tahunannya aja eh, sangat tinggi nih. Margin of safety-nya hingga 74%. Namun ada juga yang sudah dihargai mahal ya di PBV 10 tahunan dan di PEG 5 tahunannya ya, sudah mahal. Namun untuk overall masih sangat murah saham ini. Eh, Seperti biasa saya summary-kan dulu sebelum kita tutup. Untuk neraca keuangan Tekim ini cukup sehat, hanya di quick ratio-nya aja ya tadi yang di bawah 1 ya. Namun saya rasa masih baik karena masih di atas 0,5. Sedangkan profitabilitasnya ini cukup baik juga. Net profit marginnya tadi kalau kita lihat di 15% ya, sekitar 15%. Dan bagi teman-teman yang mengharapkan capital gain, ada kabar gembira ini, karena margin of safety-nya ini sangat tinggi di 44% tadi kalau kita lihat, dan rata-ratanya masih murah ya kalau kita lihat dari valuasi tadi ya, hanya di dua valuasi aja yang masih dibilang mahal. Dan di mulai dari 2016 ini hingga saat ini EPS growth-nya sangat tinggi ya, di 70% ke atas ya, di atas 70% ya. Dan ini sangat baik. Sedangkan untuk teman-teman dividen investor, saya rasa ini saham ini kurang cocok untuk dikoleksi karena dividen yield-nya dan dividen payout ratio-nya kecil ya. Dan yang perlu diperhatikan juga untuk Tekim ini laba lain-lain terlalu tinggi ya. Artinya Tekim ini sangat dipengaruhi oleh entitas asosiasinya. Jadi kalau entitas asosiasinya kinerjanya menurun, otomatis Tekim ini akan terdampak juga ya. Karena kalau kita lihat kinerja laba dari Tekim, laba kotornya ini hampir sama dengan laba lain-lainnya. Dan kalau kita ketahui sekarang kegiatan tatap muka ini sudah mulai digalakkan lagi ya, bahkan mungkin bisa dibilang udah normal ya. Artinya kebutuhan kertas juga pastinya akan naik ya. Dan juga kalau kita lihat Ciwi Kimia ini saat ini menghentikan penggunaan pembangkit listriknya ya, dan mulai memakai pembangkit PLN. Nah ini saya nggak tahu alasan manajemennya kenapa, apakah karena listrik PLN itu lebih murah atau karena harga batu bara yang tinggi, saya kurang tahu. Namun kalau jika memang beralih karena harga listrik PLN lebih murah, saya rasa ini kabar baik ya. Ya oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.